Kita lanjutkan kuliah kita. Kemarin saya sudah menjelaskan tentang kritik Dahrendorf terhadap teori Marxis. Dia mengkritik itu ada 6 alasan mengapa Dahrendorf itu mengkritik dari teori Marxis. Nah, sekarang kita lihat tentang kelas dan kepentingan. Jadi salah satu sumber terjadinya konflik itu adalah perbedaan kelas dan perbedaan kepentingan. Jadi salah satu sumber konflik lain adalah perbedaan kelas dan perbedaan kepentingan. Nah, dalam masyarakat itu terdiri dari berbagai macam perkumpulan atau asosiasi, ya. Nah, seperti misalnya negara, industri, partai, agama, klub olahraga. Jadi negara itu adalah sebuah asosiasi atau sebuah organisasi. Industri juga merupakan salah satu. Partai, agama, dan klub olahraga. Dan masih banyak lagi asosiasi-asosiasi yang ada dalam masyarakat, baik bersifat formal maupun bersifat informal atau yang disebut dengan kekeluargaan. Itu semua adalah asosiasi. Dahrendorf dalam melakukan kajiannya, dia terpusat pada asosiasi yang terkoordinasi secara tegas. Artinya organisasi yang formal, ada strukturnya, jelas strukturnya dari setiap organisasi itu, ya. Hingga dia mengatakan bahwa di dalam struktur itu ada kewenangan seperti negara dan industri. Artinya masing-masing struktur ada kewenangan presiden, ya. Kita mengenal misalnya lembaga tinggi negara. Lembaga tinggi negara itu misalnya presiden, Mahkamah Agung, DPR, dan MPR sekarang sudah termasuk lembaga tinggi. Kalau dulu dia lembaga tertinggi negara, dan sekarang sudah masuk lembaga tinggi, tinggal mitra dari pemerintah. Artinya bahwa dari setiap level ini itu ada struktur yang tegas. Struktur yang tegas. Artinya untuk menjalankan organisasi itu diatur oleh satu aturan, undang-undang. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia misalnya, kita itu yang tertinggi itu ada Undang-Undang Dasar 1945. Lalu di bawahnya itu ada undang-undang tentang lembaga negara. Dan seterusnya. Sampai ke daerah, kabupaten, kota, dibuatlah peraturan daerah. Di sini aliran dari atas sampai pada masyarakat itu jelas sekali. Begitu juga dalam dunia industri, ya, dari dunia industri. Dari direktur, manajer sampai paling pekerja itu jelas aturannya. Strukturnya jelas. Siapa mengatur apa itu juga jelas. Ya. Nah,
Dalam asosiasi, ya, itu paling kurang terdapat 2 kelas. Pertama, yang mempunyai kewenangan, dan kelas yang tidak mempunyai kewenangan. 1 yang dominasi, 2 yang subjeksi, atau yang biasa dikenal yang didominasi, ya, yang didominasi. Yang memiliki kewenangan itu sebenarnya presiden, ya, presiden. Misalnya dalam buat undang-undang itu antara presiden dan DPR. Ya. Dan bagaimana melaksanakan undang-undang itu, presiden harus membuat peraturan pemerintah. Ya, peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah itu di bawah presiden ada jajarannya yang disebut dengan kementerian. Nah, kementerian ini harus membuat peraturan menteri dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Itulah yang mendominasi di sini, dan orang paling bawah masyarakat itu harus mentaati apa yang diatur dari atas. Dalam proses ini, dalam sistem ini, ada 2 hal yang perlu kita tahu di sana. Ada satu proses dominasi membentuk otoriter, itu dari atas ke bawah, dan ada yang sifatnya demokratis. Ya, itu mulai dari bawah ke atas, lalu disandingkan, diaturkan sebuah aturan. Nah, ini ya. Tetapi kalau terlalu dominasi dari atas kuat, itu terjadi autokrasi. Ya, akan terjadi kesewenang-wenangan. Kemudian, kalau dari bawah juga terlalu kuat, nanti akan terjadi kesemrawutan. Kesemrawutan. Artinya dengan demikian bahwa antara yang didominasi dengan yang subjeksi ini, atau yang didominasi, itu harus ada keseimbangan. Ya, harus ada keseimbangan. Nah, itulah yang kita sebut dengan demokrasi. Kewenangan dalam definisi Weber itu adalah hak yang sah. Ya. Jadi kewenangan dalam definisi Weber itu adalah hak yang sah atau legitimasi. Nah, apa kewenangan presiden? Itu diatur dalam undang-undang. Bagaimana presiden bisa sah? Itu dipilih lewat pemilu. Legitimasinya adalah undang-undang. Nah, kita semua dalam hal ini mempunyai kewenangan-kewenangan, tetapi yang berbeda-beda. Dari setiap individu itu juga mempunyai kewenangan yang berbeda-beda. Nah, disinilah kita lihat nanti ada satu pembagian kerja. Kalau dia legitimate atau memiliki legitimasi, maka untuk memberikan perintah kepada orang lain. Saya tidak bisa bertindak semena-mena kalau tidak ada perintah. Misalnya, status saya misalnya dalam struktur itu adalah membantu dekan. Jadi kalau dekan tidak memberikan instruksi, perintah kepada saya tidak bisa melakukan apa-apa. Karena saya namanya pembantu. Ya kan? Jadi harus saya melakukan sesuatu atas perintah, atas legitimasi yang diberikan kepada saya. Nah, ini yang harus kita pahami bersama, sebab kalau hal ini menjadi keliru, implementasinya, disitulah akan terjadi konflik. Ya, kita harus memperhatikan hak dan kewajiban
masing-masing struktur itu. Misalnya saya di sini ada 3 pembantu dekan. Saya bidang akademik, ada bidang kepegawaian dan keuangan, ada bidang kemahasiswaan. Ya. Saya tidak bisa mencampuri 2 ini. Walaupun kedua-duanya ada kaitan dengan saya. Ya. Saya bisa melakukan sesuatu kalau ditopang oleh bidang 2. Begitu juga oleh bidang 3. Karena bidang 3 ini yang berkaitan langsung dengan mahasiswa. Ini berkaitan langsung dengan mahasiswa. Saya hanya akademik yang menyiapkan perangkat akademik. Nah, itu tugas kewenangan yang diberikan pada kami. Tapi legitimasi itu berasal dari top leader, ya, dari pemimpin yang paling atas. Begitu juga dekan itu atasannya adalah rektor. Rektor atasannya menteri, menteri atasannya presiden. Dan itu urutan itu strukturnya sampai pada paling bawah. Nah, ini yang kita lihat dari sini, ya. Tetap tadi saya katakan jika salah menggunakan kewenangan itu akan menjadi sumber konflik. Jadi sebagaimana sudah kita lihat tadi bahwa konflik, ya, terjadi dalam masyarakat karena adanya distribusi kewenangan yang tidak merata, sehingga bertambah kewenangan pada satu pihak akan dengan sendirinya mengurangi kewenangan di pihak lain. Jadi konflik itu akan terjadi jika terjadi distribusi kewenangan yang tidak merata. Nah, saya contohkan saja di fakultas ini supaya sederhana, ya. Pembantu dekan 1, pembantu dekan 2, pembantu dekan 3. Distribusi kewenangannya sudah jelas. Saya katakan bidang akademik, kepegawaian dan keuangan, lalu bidang kemahasiswaan. Saya tidak bisa mengambil haknya 2 orang ini. Atau saya mengatur. Nah, kalau saya mengatur 2 ini, walaupun saya menyangkut semua aktivitas yang ada di fakultas ini, itu namanya pendistribusian itu sudah tidak merata. Itu sudah dimonopoli. Nah, kalau sudah dimonopoli, yang pasti 2 ini akan melakukan pemberontakan, ya, pemberontakan. Nah, kalau terjadi hal ini, itu mulai terjadi. Saya ulangi, bibit terjadinya konflik itu diakibatkan daripada distribusi kewenangan yang tidak merata. Jadi bibit terjadinya konflik akibat dari distribusi kewenangan yang tidak merata.
Nah, masing-masing sub jabatan ini itu seharusnya melaksanakan aktivitas kewenangannya sesuai dengan proporsi yang telah ditentukan tadi. Jadi tadi Prof sudah menegaskan bahwa beliau secara legitimate memiliki peran sebagai pembantu dekan satu yang berurusan dengan tentang akademik, praktis, meskipun itu ketika bicara tentang kepegawaian yang memiliki hubungan, tapi secara kewenangan itu tidak bisa diintervensi sampai ke sana. Jadi masing-masing posisi tadi itu sudah tidak boleh saling tumpang tindih dalam pelaksanaan tugasnya, karena setiap posisi tadi sudah diatur oleh job deskripsinya, dan itu sudah dijelaskan dalam peraturan. Ini ya, seperti yang telah dijelaskan bahwa konflik yang terjadi dalam masyarakat karena adanya distribusi kewenangan yang tidak merata. Distribusi kewenangan yang tidak merata artinya dalam suatu struktur masyarakat atau suatu struktur organisasi yang berada di sekitaran kita itu setiap orang itu telah memiliki jabatan memiliki kewenangan atau memiliki tugas-tugas yang telah diatur sebelumnya. Misalkan saya sebagai dosen, misalkan Anda sebagai mahasiswa, Kaprodi sebagai Miner Yosef Santi sebagai ketua grup orang studi. Nah, dari ketiga subsistem ini itu secara praktis memiliki tugas dan wewenang masing-masing. Tugas Anda sebagai mahasiswa yang pertama adalah melaksanakan kewajiban sebagai mahasiswa. Apa kewajiban sebagai mahasiswa? Praktis yang pertama adalah belajar, misalkan. Itu belajar itu hak ya. Hak. Kewajiban itu adalah melunasi UKT, misalkan. Melunasi UKT. Kemudian kewajiban Anda juga adalah melakukan registrasi sebagai mahasiswa agar terinput di database sebagai mahasiswa. Itu kewajiban yang pertama. Kemudian tugas, ini kan bicara tentang tugas dan wewenang. Nah, tugas yang tadi, kemudian haknya adalah menerima pekerjaan, menerima pembelajaran di setiap kelas dan mata kuliah yang telah dikontrak oleh proses perkuliahan tadi. Nah, apakah itu karena hari ini kita kuliahnya melalui daring, ataukah kuliahnya melalui tatap muka terbatas seperti yang saat ini kita lakukan. Namun secara kewenangan, meskipun teman-teman yang hadir di sini itu hadir secara tatap muka, tapi teman-teman yang tidak hadir, teman-teman yang mengikuti secara online itu sebenarnya memiliki kewenangan yang sama. Apa kewenangannya dan apa haknya adalah Anda sama-sama memiliki hak untuk mengetahui mata kuliah yang kita sedang diskusikan ini. Jadi kalau misalkan teori konflik ini adalah satu yang harus diketahui oleh mahasiswa, jadi semua mahasiswa yang hadir itu, baik itu yang hadir secara langsung dan hadir secara tatap muka, itu haknya sama untuk mengakses pengetahuan teori konflik ini. Jadi tidak ada yang berbeda sebenarnya, sehingga tidak ada yang diistimewakan gitu. Meskipun yang hadir hari ini mungkin secara tuntutan Anda mungkin agak lebih repot mungkin ketimbang teman-teman yang hadir secara virtual. Dia di rumah cuma nonton video sambil baring-baring misalkan ya. Tidak perlu bangun pagi, tidak perlu mandi pagi misalkan, tidak perlu repot-repot cari mikro, ngantri.
naik tangga sampai lantai 3 itu perbedaannya. Namun secara kewenangan Anda memiliki hak yang sama untuk mengakses pengetahuan tentang teori konflik. Itu hak dan kewenangan Anda sebagai mahasiswa. Nah, sebagai dosen tentu saja memiliki hak yang berbeda dengan Anda. Contoh misalkan sebagai dosen itu, dosen harus menyiapkan bahan-bahan ajar sebelum melaksanakan perkuliahan. Dosen harus mempersiapkan rencana pembelajaran. Kemarin kita diskusi tentang kurikulum. Nah, salah satu yang mesti disiapkan para dosen adalah menyusun RPS ketika akan melaksanakan perkuliahan. Dan itu mesti selesai sebelum tatap muka atau proses perkuliahan terlaksana. Kemudian apa haknya? Dia mendapatkan imbalan atau upah dari aktivitas pembelajaran. Itu hak dan kewajiban para dosen. Dan seterusnya, misalkan Kaprodi juga mempunyai hak untuk mengatur manajemen program studi. Jadi pengaturan dosen ini mau mengajarkan apa, dia mengajar di kelas apa misalkan ya, dia mengajar di kelas A atau di kelas B, dia mengajar di semester berapa dan semester berapa, itu diatur oleh Kaprodi. Sehingga kewenangan-kewenangan itu diturunkan kepada para dosen yang tadi. Jadi kewenangan Kaprodi secara pemimpin manajerial di program studi itu dia diturunkan kepada para dosen. Jadi praktis pada saat pendistribusian kewenangan kepada para dosen-dosen tadi, dosen A itu memiliki kewenangan pada mata kuliah sosiologi konflik misalkan ya. Dosen B memiliki kewenangan pada mata kuliah sosiologi politik. Dosen C memiliki kewenangan pada mata kuliah metodologi misalkan. Artinya setiap dosen tadi itu sudah diberi kewenangan dan mempertanggungjawabkan setiap kewenangan yang telah didistribusikan kepada masing-masing dosen tersebut. Nah, ketika dalam pelaksanaannya masing-masing dosen tersebut harus melaksanakan wewenangnya sebagaimana yang telah ditanggungjawabkan. Dosen mata kuliah sosiologi konflik itu tidak boleh mencampuri urusan mata kuliah teori mata kuliah metodologi penelitian. Jadi kalau misalkan meskipun mahasiswanya sama ya, misalkan di semester 7 belajar metodologi penelitian misalkan ya, saya mengajar mata kuliah sosiologi konflik, tapi karena saya punya kedekatan dengan salah satu mahasiswa misalkan, sehingga saya mengintervensi dosen yang satu bahwa tolong mahasiswa yang sana itu nilainya dibantu misalkan ya. Nah, itu salah satu bentuk perilaku yang menyalahi kewenangan seseorang tadi. Karena kewenangan saya hanya berada di lingkup mata kuliah sosiologi konflik tadi. Saya tidak boleh dan tidak dibenarkan mengatur persoalan di sosiologi metodologi penelitian. Karena ketika terjadi konflik terjadi perubahan kewenangan tadi, itu akan menciptakan ketegangan. Jadi dosen di sosiologi konflik tadi tentu saja akan mengalami ketegangan dengan dosen yang di metodologi penelitian, karena ada wewenang yang disalahi atau yang dilompati oleh dosen yang di sosiologi konflik tadi. Wewenang dosen C pada mata kuliah sosiologi metodologi penelitian itu diganggu misalkan oleh dosen sosiologi konflik, sehingga ini mungkin saja menciptakan gesekan kepentingan, gesekan kewenangan, atau kalau kita
mengarahkan pada mata kuliah kita ini mungkin berujung pada konflik. Selesai konflik, namun pada eskalasinya tentu akan berbeda-beda skalanya. Nah, itu yang mungkin terjadi ketika ada terjadi ketidaksetaraan atau tidak meratanya wewenang. Sehingga bertambahnya wewenang suatu pihak akan dengan sendirinya mengurangi kewenangan pihak lain. Nah, tadi misalkan dosen sosiologi konflik ketika telah mengganggu kewenangan dosen teori metodologi penelitian, itu kewenangannya mulai diganggu ya, mulai terkurangi akibat adanya intervensi dari dosen teori konflik tadi. Sehingga ini akan semakin memicu dan mungkin saja meningkatkan ketegangan antara dua dosen tersebut. Itu salah satu contoh yang sederhana, misalkan contoh yang sederhana ketika kita melihat adanya persoalan kewenangan di kehidupan sehari. Contoh yang lain misalkan di kepanitiaan PPL ya, yang mau ke ini. Siapa ketua panitia? Mega. Bendahara. Nah, itu jadi pada posisi itu masing-masing memiliki kewenangan-kewenangan yang berbeda. Misalkan yang divisi yang berangkat survei itu memiliki kewenangan yang berbeda dengan bendahara misalkan. Bendahara itu urusannya keuangan saja. Bendahara tidak usah mengurusi bagaimana persiapan teknis keberangkatan sebelum melaksanakan kegiatan.